Selanjutnya mengundang kepada jemaat yang bersyukur merayakan kelahiran dan juga pernikahan sejak tanggal 22 sampai hari ini tanggal 28 September 2025 didampingi oleh pelayan khusus yang tepat. Selanjutnya mengundang kepada jemaat yang merayakan pernikahan dan juga kelahiran di sepanjang yang lewat dari tanggal 22 sampai hari ini tanggal 28 September 2025 diundang untuk ada di depan didampingi oleh pelayan khusus. Kalau tidak ada, demikian untuk nyanyian sambutan. Siriwako Arinate Puji Tuhan Yesus, tentu mengucap syukur kepada Tuhan yang boleh menghimpunkan orang semua sebagai jemaat Tuhan ada di tempat ini untuk terus bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan tentu saya pribadi bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikannya memberikan saya kesempatan ada saat ini. Kalau mau bapimpin di mimbar ini memang seberapa kali. Mar kalau mau bapimpin pakai tata ibadah berbahasa Temboan first time, Bapak Ibu, baru ini kali. Jadi baru ini kali selama kurang lebih 2 tahun kita ada di Kiawa ini. Memang saya mesti belajar Kote. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi Kang Bapak Ibu? Memang kalau mau bercerita bahasa Temboan kita pribadi belum terlalu tahu. Tapi kalau mau dengar Bapak Ibu coba cerita, sesedikit so mulai coba tahu. Ya memang kalau khotbah orang di saat ini belum mau pakai bahasa Temboan karena sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa masih perlu mau belajar lagi. Ini dia bahasa Temboan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi di hari Minggu ini sebagai warga Gemim, torang dituntun dengan firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20 yang diberi tema mingguan Sema pedis ang karapi imema ing kaputean wo kaulitan menono oka. Orang bertobat dengan melakukan keadilan dan kebenaran pasti hidup. Nah, berbicara bertobat adalah tindakan menyadari dan menyesali kesalahan di masa lalu dengan niat yang kuat untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulanginya lagi, serta kembali ke jalan yang benar atau kepada Tuhan. Dan tentu melakukan keadilan dan kebenaran itu merupakan satu hal yang diajarkan oleh Tuhan Allah kepada orang sebagai umat manusia untuk kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga ketika orang bertobat dari cara hidup orang yang lama, dari cara orang hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, serta orang berlaku adil bagi sesama, orang terus melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan, maka kita percaya bahwa orang akan memperoleh kehidupan. Sebagaimana kitab Matius 6 ayat 33 katakan, Anae pangeren owo eng kakolo, naon i amang kasuruan, wo eng kasaleana,
wo pakasa paperlun iyo itu yawesna oka ai camu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sangat jelas Kang, ketika orang benar-benar mencari Tuhan dan kebenarannya, maka orang akan memperoleh hidup. Segala sesuatu yang orang inginkan, orang harapkan, pasti akan dianugerahkan, diberikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadi dalam bacaan kita saat ini berisi tentang nubuatan pengharapan bagi bangsa Israel. Jadi masih ada pengharapan bagi umat Tuhan, yaitu bangsa Israel untuk bertobat dan kembali kepada Bapa, kembali percaya kepada Tuhan Allah serta melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena bacaan kita ini menceritakan kehidupan umat Tuhan ketika mereka berada di pembuangan di Babel. Mereka ada di Babel, tentu orang tahu bersama cerita anak sekolah minggu, bahkan sampai saat ini dorang ada di Babel karena kesalahan dan dosa yang mereka perbuat di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka berada di pembuangan, mereka menjadi orang asing di tanah orang, yang pasti membuat kehidupan mereka benar-benar menderita. Mereka tertekan, mereka tak bisa berbuat apa-apa karena harus melakukan atau tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah Babel. Tetapi itulah Tuhan Allah kita, Dia yang sungguh-sungguh mengasihi orang sebagai umat manusia, di mana Dia memberikan orang kesempatan untuk terus datang kepada Tuhan, orang bertobat. Dia memberikan kesempatan buat orang untuk kembali kepadanya. Sehingga dalam bacaan kita, di mana ada seorang nabi yang bernama Yehezkiel. Yehezkiel ini diutus oleh Tuhan Allah bagi umat Israel. Dan pada zaman Yehezkiel memerintah, Yehezkiel mengalami juga masa pembuangan ke Babel. Jadi dia diangkat bersama-sama ke Babel, bersama-sama dengan umat Israel. Setelah mereka dikalahkan oleh seorang raja, Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi umat Israel mereka telah berdosa di hadapan Tuhan Allah. Mereka telah memberontak kepada Tuhan Allah. Sehingga ketika mereka ada di pembuangan, umat seolah-olah tiada harapan. Jadi ketika dorang ada di pembuangan di Babel, tentu karena dorang sudah tidak tahu mau bikin apa-apa, dorang tidak bisa berbuat lebih ketika ada di tanah orang. Tentu mereka hidup seperti tidak ada harapan. Sehingga Nabi Yehezkiel dia berusaha mengajak umat Tuhan supaya bertobat dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Allah. Karena sesungguhnya Tuhan Allah memang tidak menghendaki kematian, tetapi Ia menuntut pertobatan supaya umatnya mau bertobat dan kembali melakukan keadilan, melakukan kebenaran, dan tetap hidup. Dan memang saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Allah kita, Dia berdaulat atas kehidupan umatnya. Dan firman-Nya tentu tidak akan pernah gagal. Jadi sebagai umat Tuhan, Yehezkiel menyampaikan akan firman Tuhan, menyampaikan suara kemenadian, menyampaikan suara Allah kepada bangsa Israel. Jadi dalam bacaan kita saat ini di pasal 33 ayat 1 sampai 20, ini merupakan bagian yang berisi pengajaran dan ajakan untuk bertobat bagi Israel. Dan dalam bagian ini, Yehezkiel yang dipanggil anak manusia diberi tugas yang penting, yaitu sebagai penjaga. Penjaga yang dimaksud adalah Yehezkiel ini dia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga, untuk mengawasi akan kehidupan bangsa Yehuda atau umat Israel
pasca kehancuran Yerusalem dan Bait Allah, serta ketika ada ancaman-ancaman yang akan membahayakan hidup mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Jadi tentu sebagai penjaga Israel, ini dia Yehezkiel, dia tentu bertanggung jawab untuk mengawasi, dia bertanggung jawab untuk menegur, dia bertanggung jawab untuk memperingatkan baik para pemimpin maupun bangsa yang melakukan kejahatan, umat yang melakukan dosa, supaya mereka bertobat dan mereka kembali kepada Tuhan agar diselamatkan dan tetap hidup. Tetapi dikatakan jika pesan Tuhan Allah ini nyandak disampaikan, maka Yehezkiel ini dia yang akan menanggung akibat dari kesalahan umat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadi kalau mau bilang tugas dari Yehezkiel ini memang bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang sebagai nabi yang harus memperingatkan akan umat Israel yang dikatakan bahwa umat yang tegar tengkuk, keterookos, keras kepala. Namun sebagai nabi yang dipercayakan oleh Tuhan Allah, Yehezkiel ini dia harus menjalankan tugas yang telah dipercayakan. Jadi kepada umat Tuhan, Nabi Yehezkiel menyerukan pertobatan dengan kembali melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dalam ayatnya yang pertama dimulai dengan penegasan bahwa firman yang disampaikan Nabi Yehezkiel adalah firman Tuhan. Firman yang bukan kehendak Yehezkiel sendiri, tetapi benar-benar firman yang berasal dari Tuhan Allah. Dan berbicara firman Tuhan yang pasti tidak ada firman Tuhan yang akan menyesatkan orang sebagai umat manusia, tetapi firman yang akan terus menuntun orang, akan menghantar orang untuk terus melakukan apa yang ia kehendaki, sehingga percaya bahwa dengan firman Tuhan akan menerangi perjalanan kehidupan orang sebagai manusia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan selanjutnya dalam ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6, di sini ada penjelasan umum, di mana jika Tuhan mendatangkan pedang atas suatu negeri dan bangsa negeri itu menetapkan seorang penjaga atas mereka, penjaga itu bertugas untuk melihat pedang yang datang atas negeri itu. Dan ketika penjaga itu melihat pedang yang datang atas negeri itu, dia harus memperingatkan bangsa itu dengan meniup sangkakala yang biasanya dibunyikan untuk memperingatkan umat tentang sesuatu yang akan datang atau sesuatu yang akan terjadi. Jadi ketika mereka tidak mau diperingatkan, maka dikatakan mereka akan mati karena kesalahannya. Dan kalau mereka mau diperingatkan, maka mereka akan diselamatkan. Mereka akan hidup. Contoh Kang, dalam kehidupan ini, kalau misalnya orang lihat orang saudara-saudara ada yang tinggal di bagian pantai, atau ada yang di bawah kaki gunung, atau ketika orang sementara ada dalam perjalanan oras-oras hujan, babak angin, tentu BMKG itu kasih peringatan supaya hati-hati, supaya waspada, jangan banjir, jangan gunung meletus, tanah longsor. Bahkan juga orang diingatkan supaya hati-hati dalam perjalanan ketika orang membawa kendaraan. Dan kalau orang mendengar apa yang disampaikan, diperingatkan, maka tentu orang akan selamat. Artinya orang akan cari situasi yang aman, mulai berjaga-jaga, orang mulai berwas-was. Bahkan ketika dalam perjalanan pasti orang akan mulai hati-hati, sehingga tentu ada keselamatan yang akan orang peroleh. Jadi memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yehezkiel ini memberi peringatan buat umat Israel supaya mereka bertobat dan kembali kepada Bapa. Sama dengan lirik lagu yang sering dan selalu orang menyanyikan, tuh lagu bertobatlah kembali kepada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya.
dan Tuhan siap mengampuni dosamu, maka baliklah pada Bapa. Dan benar, ketika orang mau bertobat, maka Tuhan Allah kita dengan kesetiaannya Dia menunggu orang. Dengan kesetiaannya Dia akan mengampuni kita. Nah, saudara-saudaraku, selanjutnya dalam ayat 7 sampai 9, dalam bagian ini firman Tuhan disampaikan untuk memperingatkan orang jahat agar bertobat. Dan jika firman itu tidak disampaikan kepada orang jahat itu, maka ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi Tuhan Allah akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawa orang jahat itu kepada Sang Penjaga. Dan itu benar Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kalau mau bilang orang sebagai orang yang percaya, kontorang setahu itu hal benar, itu hal baik, kontorang yang tidak lakukan, tentu yang akan disalahkan orang yang akan disebut berdosa. Karena tentu orang setahu contoh, orang pe anak bikin kesalahan, orang hendak tegur, orang cuman bela orang pe anak walaupun sebikin kesalahan. Orang selihat orang pe sesama ada ambil yang bukan DP barang, atau ada ambil sesuatu yang bukan dia punya. Orang selia-lia mar, orang mau tegur. Tentu yang akan disalahkan orang, karena orang setahu benar, orang setahu itu hal baik, maka orang yang tidak lakukan dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi dalam kehidupan ini kita mau diajak untuk saling memperhatikan sesama kita. Orang saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga mau dikatakan orang sama-sama akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, selanjutnya dalam ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19, di sini berisi tentang pesan, pengajaran yang sangat penting bahwa Tuhan Allah tidak menghendaki umatnya mati dalam dosa. Tetapi Tuhan Allah berkenan pada pertobatan orang fasik. Jadi kalau berbicara orang fasik, orang disebut orang-orang yang suka melakukan akan kejahatan. Orang-orang yang suka hidup di dalam dosa, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi orang-orang fasik, kalau dalam bacaan orang saat ini dikatakan ketika dorang mau diperingatkan, orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka bikin dosa, tetapi ketika dorang diperingatkan, dorang bertobat, dorang mau dibaharui, maka firman Tuhan katakan bahwa mereka pasti hidup dan terluput dari hukuman. Bahkan dalam bacaan kita katakan semua dosa mereka tidak akan diingat lagi. Dan tentu mereka akan menikmati kehidupan, bukan kebinasaan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan Allah kita menghendaki pertobatan. Pertobatan yang membawa kehidupan dan bukan kematian, dan bukan kehancuran umatnya. Tuhan mau bahwa orang semua sebagai umat Tuhan, baik mereka yang ada di masa lalu, tapi orang pun yang ada di masa kini, supaya orang memperoleh hidup, bukan memperoleh kebinasaan. Sehingga orang di saat ini diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk terus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika Tuhan kasih orang tugas dan tanggung jawab untuk memperingatkan akan sesama kita, orang diingatkan untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, karena tentu orang semua setahu hal yang benar, hal yang baik, maka orang lakukan dalam perjalanan kehidupan ini sebagai orang yang percaya. Karena Yakobus 4 ayat 17 katakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kita diajak ketika orang setahu hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, maka mari orang lakukan dalam perjalanan kehidupan ini. Karena Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam ayat 20 katakan bahwa Tuhan Allah akan menghakimi semua orang
setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi sangat jelas ketika tiba waktunya Tuhan akan datang kembali, torang akan pertanggungjawabkan akan kesalahan torang, perbuatan-perbuatan yang torang bikin ketika ada di dunia ini. Tetapi ketika torang bertobat, torang mau dibaharui, torang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita percaya bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Maka biarlah firman ini yang akan jadi pelita dalam kehidupan kita semua, akan terus menerangi perjalanan kehidupan kita, dan apapun yang akan orang lakukan, orang kerjakan dan usahakan, orang percaya itu semua untuk memuliakan akan nama Tuhan. Maka terpujilah Kristus kekal hidup selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mayo icita mee in tatamberta am pawetaan in tatamber ang karapi inumanin sinananin NKB 196 ku sumepa kamang ku beroleh berkat.
Waktu untuk keputusan lebih mai pakasal ya umpama air ilmu air bagus kami mayo ingat asurasanio jadi ini dalam bisa memuai kata kami ang omongan kami tapulan kami untuk sepakat syukur posisi kami asal Kamanay nagkakasan niya yung amang kasuhan sama urang mamoy kaluran ano lang italawin ang santos ng palayan gereja Kamanay pagkasan sa jamaat sa urang kanyo ulumi pinulo ikatabihan Kamanay ang tawin nila pembangunan pagkasan ng pangkalian Bukan kasuhan linganay pangkalian niyo sige keputusan Anda boleh Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam persiapan perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun ke-91 Gemim Bersinode. Perjamuan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Kita dengarkan pengajaran. Pada hari Minggu 5 Oktober 2025 kita akan merayakan perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun ke-91 Gemim Bersinode. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak memberikan hidup kepada tubuh Kristus dan membaharui setiap anggota. Sesuai dengan janji Kristus, setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptiskan menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Bapa untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan, perdamaian dan penyucian. Untuk segala sesuatu yang sedang diselesaikan Allah, baik dalam gereja maupun di dalam dunia sekarang ini, kendati manusia berdosa. Untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan. Dengan demikian, perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai pernyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masuk dalam nasihat. Dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam merayakan perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11
ayat 26 sampai ayatnya yang ke-32. Janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal yang lain yang tidak wajar terjadi di tengah-tengah kita ketika kita akan merayakan perjamuan kudus. Jadi dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-32. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi itulah hal-hal yang tentu tidak akan terjadi atau tidak wajar terjadi di tengah-tengah ketika kita akan merayakan perjamuan kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah kita, oleh sebab itu haruslah kita kudus. Hendaklah semua orang kudus datang pada perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah mereka bertobat. Maranatha, datanglah ya Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku, kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan. Jadi bagi anggota sidi jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus pada tanggal 5 Oktober 2025 diundang untuk berdiri. Kepada saudara-saudara anggota-anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 5 Oktober 2025, saya bertanya, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Kepada saudara-saudara, apakah jawaban saudara-saudara? Tuhan memberkati jawaban saudara-saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan masuk dalam doa umum. Di dalamnya kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Ibu Pauline Rondonuwu, Bapak Servius Toporundeng di Rumah Sakit Siloam Sonder, Saudara Dian Panembunan, Bapak Yan Cesayo, Bapak Max Poliimema, Bapak Robi Mandang, Remaja Maria Talumantak yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Siloam Sonder. Po'o pakasa Mayoo mengalai ange asi amang kasuruan, pangalean torona tim pakasa, mayo mengalai. Irayo wo irangka, ami ngaranmu akar ing kaure-ure. O amang ami an sorga, amang sikatuusan ami an untuk ingaran i apo ami Yesus Kristus.
Asi tuminting anio icami ka ay mee mange ima kapulu sama ay ijo. Papaan ang katawan ami kinamango ing kaulitan in nuwu. Anae pakiupusan ami ang karapi ing kokos anate. Tawangana icami o amang kasuruan. Wo sama ka woan ami imema en nuwumu ang pakasa ang katawan ami. Icami mee mange ima kapulu sama ay ijo. Papaan icami endona sumapa pakasa ang kakamangan mo. Tanu may kamang in owa ami. Wo kaay kamang im payemanan ami. O amang ami an sorga, icami mangalay ange asi amang kasuruan. Torona jamaatmu, seraica nimay am paapawan anio. Papaan im pamulangan era. Tanu may setow, sesumakit, sera seendona itu ul ami sitarepe. O apo ami Yesus Kristus, paemanan ami, sapaoka icoo si makakawasa en sumama may an isera. Sapake en sakit era, tawanganay sera impakasa wo sama, endona imasama ang karapi ing kawasan. Wo emanen ami an untop ingaran i apo ami Yesus Kristus. Sapaoka sera imbaya ni masamao. Apo ami Yesus Kristus ang karapi ing kokos en ate. Icami mangilek ange asi amang kasuruan sa wo orona kamanganay wo eanay icami ing kaketeran wo kamangan an sapa-sapake patawayan ami susur in endo wo sama endona mee maay kakamangan wo kaaruyan ang katawan ami. Tanitu kaay setow setumanay in endo in ketuo era. Wo kaay setumanay an tutu era pineesa ang pamali. Kamanganay ang kaaruyan era wo sama. Ang karoroan era maaru-aru. Sera roona kumua mange i makapulu sama ay ijo. O amang amihan sorga, tirunay, tawanganay, wo kamanganay ang karapi ing kawasamo. Sapa-sapake emaan kumaapa en tawayan etaw masehi. Tumotol ase patuulan ami Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, wo pakasa setow masehi ambisa wisake. Apo ami Yesus Kristus, iwali ami kaay ang pangalian anio. Se maperentah ang banua ami makangaran i Indonesia makar andoong roong. Kumatare-tare se maperentah ang kiawawangko anio. Kamanganay sera imbaya in tumawoy sapa-sapake emaan maperentah. Wo sama pakasa endona mamuali torona impakasa. Wo in tanitu endona wawean kayenaan ase kakelian intow. Si anio pangalayan ami o amang kasuruan. Iwali ami pakasa pangilaken ami an untop ingaran i apo ami Yesus Kristus sil lumulawir ay isami imbaya. Wo sin isumusuyo pangalayan i
amang ai cami atau mayaman tanah ai. Amang ami an sorga ipalenas-lenasen eng ngaranmu iao eng kakoloanmu mamualio eng kasaleanmu ambao intana tanu mai an sorga. Weana icami asi endo anio eng kakanan lekep wo ambungam boo mai eng kamese-mesean amin. Tan mai icami mimampung setau semesea an icami. Wo tio wo iwali icami am pangepean taan iwe karo mai icami ang kawasa ilewo. Am papaan icoo si makaanu ing kakolanoan. Wo ing kawasa wo ing kawangko akar ing kaure-ure. Ulit. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dengarkan pakatau ase jamaah. Shalom. Jemaat dikasih dan diberkati Tuhan, dengan pertama kita mengucap syukur karena hari ini kita diberkati Tuhan dalam kesehatan dan kekuatan, sehingga hari ini kita berada sama-sama dalam ibadah jemaat di sesi yang pertama ini. Dan ibadah yang kita laksanakan di saat ini dapat meningkatkan dan menumbuhkan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Yesus Kristus Juru Selamat dunia, sekaligus memberkati kita dalam melanjutkan kehidupan kita sebagai
Kita nananin kumusi NKB nomor 116 Sise maka timboy. Siapa yang berpegang? Sise maka timboy, manui empo, Katare Korintus kopatan kasangapulu wo 5 tumotol tuus 50 wo 7 makar tuus 50 wo 8 taan makapulu sama asi amang kasuruan am papaan yemana mai icita maka woleh sumundur im papate am papaano im apota Yesus Kristus. Am papaan ini tu po-po seica upusku keteren paemanan iyo wo raica toro marua-rua wasa wo maredem antawoyon ica suruan am papaan kailekano mio sapao oka setinawoy iyo andior ica suruan Raicawana si Raicawana en torona Icuawo mio en siri asetou si Raica nimai am paapuan anio papaan sera sumakit ang kawenduan wo sematua o kuma apa sera iyo wana keter wo sepano mange eng kamang I casuruan Upus ay tamber I apo Yesus Kristus wo upus I amang wo paesaan I roh lenas mewali-wali wo sepoo-poo imbaya Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.